Halo para manusia yang majikannya kucing. Mungkin jutaan dari kita sudah pernah pergi ke pantai ya. Gak norak-norak amat lah yang gak pernah pergi. Tapi pernah gak sih lo mikirin kalau lagi capek kerja, pengen healing, pergi ke pantai, tiba-tiba umur lo udah nambah puluhan tahun dalam beberapa menit. Menarik untuk nggak dicoba ya. Itulah kenapa kali ini kita akan review sebuah film karya M. Night Shyamalan yang berjudul Old. Ya, tua. Kayak muka lo. Jadi film bergenre trailer ini cukup seru juga buat diikutin. Jadi buat lo yang pengen tahu kalau M. Night Shyamalan ini juga menyutradarai beberapa film, yaitu film Split di tahun 2019. By the way, ini jadi spoiler buat lo yang belum pernah nonton, dan ini jadi recommended dari gue buat lo yang pengen nonton filmnya. Langsung aja check this out. Cerita ini dimulai dengan sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat untuk liburan. Mereka adalah keluarga Kappa yang terdiri dari Guy Kappa, Felicia Kappa, dan anak-anak mereka yaitu Adam, Trent, dan Maddox. By the way, ini Maddox bukan yang di film The Raid ya. Tak lama berselang dari itu, mereka pun akhirnya sampai ke Anomaly Resort. Kenapa saya tahu? Karena ada tulisan di belakang busnya. Mereka sampai di resort ini untuk berlibur di pantai terpencil. Ya, ketika sampai dan supirnya sudah menarik rem tangan, mereka pun disambut oleh manajer hotel yang satu ini. Selamat datang adik-adik. Enggak gitu ya. Ya, yang pasti sambutannya manis ya. Dan mereka pun diperkenalkan dengan seorang pelayan bernama Madrid, gak pakai real, yang langsung memberikan mereka minuman yang baru diambil dari belakang. Ya, melihat resort yang begitu megah dan indah, Trent dan Maddox pun langsung menuju ke tempat makanan untuk anak-anak. Dasar bocah. Di sana mereka bertemu dengan Idlib. Idlib ini adalah keponakan dari manajer hotel yang tadi menyambut mereka. Ya, walaupun sembari berkenalan, mereka masih sempat-sempatnya adu nasib soal cangkang kerang mana yang paling banyak. Dasar bocah. Dan mereka langsung menuju ke kamarnya yang sudah disewa. Ya iyalah. Dan langsung mencoba pakaian renangnya. Oh, FBI, open up! Ini pun langsung terjun pergi ke pantai dan membuat sebuah permainan yang disebut dengan It's Time to Banyak Nanya. Mereka menanyai setiap tamu di pantai itu tentang siapa nama dan pekerjaan masing-masing. Di antaranya mereka bertanya pada seorang chef dan polisi dan ada juga seorang penari. Sementara si Medok ini hanya sendirian di pantai dan gak punya teman. Entah dia ibu atau gimana, saya juga gak pasti ya. Dan mungkin karena di masa pubertasnya tadi. Kemudian si Idlib tadi cerita kalau dia sebenarnya tuh gak punya teman kepada Trent. Tapi akhirnya Trent pun menelurkan diri sebagai temannya. Ya, teman-teman gitulah. Dan malam pun tiba. Di kamarnya sendiri, Prisha dan Guy di sini ternyata bertengkar akibat rumah tangga mereka. Ya, saya bukan mau nyampurin urusan rumah tangga orang sih, tapi ini tugas saya nge-review nih. Dan ternyata hubungan mereka ini udah diambang perceraian. Jadi mereka tuh sering berantem dan sering didengar oleh anak-anak mereka. Karena bosan, si Trent tadi mengambil surat yang ditinggalkan oleh Idlib. Jadi mereka nih kayak pakai sandi-sandian gitu ya. Si Idlib ngirimin kode-kode gambar dan diterjemahin oleh Trent supaya tahu apa arti dari surat itu. Setelah itu kita ditunjukin oleh satu scene di mana ada seorang pria dan wanita, yang wanita ini mau mandi di pantai dan prianya nungguin di pantai. Udah gitu doang. Pagi pun tiba. Ketika mereka lagi nyantai di cafe di resort tersebut, mereka dihampiri oleh manajer hotel yang tadi menyambut mereka. Dan manajer hotel itu menawarkan untuk sebuah perjalanan eksklusif ke sebuah pantai terpencil yang hanya ditujukan kepada tamu-tamu khusus saja. Suspicious. Dan karena gratis dan mereka tidak punya banyak pilihan, ya ini aja lah. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan oleh seorang wanita yang jatuh karena epilepsi dan kejang-kejang di lantai. Kebetulan tak jauh dari situ ada seorang dokter yang menawarkan pertolongan kepadanya. Tapi ternyata pria yang ada di samping wanita itu adalah perawat. Dan memang ya seperti itu istrinya. Tak lama dari situ akhirnya si istrinya tadi pun akhirnya sadar kembali dan ternyata memang itu udah hal biasa bagi mereka. Scene pun berganti. Saat ini keluarga Kappa yang sudah menunggu di dalam bis menuju pantai yang mereka janjikan pun akhirnya tiba. Ternyata tidak hanya mereka yang dalam perjalanan ke pantai tersebut. Ada juga seorang dokter bernama Charles dan istrinya, juga anaknya serta ibunya yang ikut untuk pergi ke pantai tersebut. Jadi ada dua keluarga di sini. Ditambah seekor anjing. Ini
gitu gak sih? Tak lama berselang akhirnya sampailah mereka di tempat terkutuk itu. Dan ternyata supir yang mengantar mereka hanya mengantar sampai di ujung jalan saja. Jadi artinya mereka harus berjalan kaki menyusuri tebing dan hutan untuk sampai ke pantai tersebut. Di sini supirnya sih janji kalau mereka bakal dijemput pukul 5 atau kapanpun ketika mereka siap. Tapi ya namanya cowok ya, nggak bisa dipercaya. Dan di sini mereka semua nggak ada sedikit pun kecurigaan. Dari pantainya private, masuknya gratis, diantarin, dikasih makan, ya namanya juga gratis ya. Dan mereka pun sampai di pantai tersebut. Mereka semua bermain, bersenang-senang, terpukau seperti ya orang baru-baru ke pantai. Di sini sebenarnya ada kecurigaan sedikit ketika Trent dan kakaknya ini nemuin sebuah mungkin barang-barang dari hotel yang udah berkarat dan banyak banget. Tapi mereka tetap nggak peduli dan lanjut enjoyin pantainya. Sampai ketika Trent mandi sendiri, dia terkejut, abang terheran-heran ketika ketemu sama mayat sudah tidak bernyawa. Ya iyalah, ini adalah mayat perempuan yang tadi bersama seorang pria yang hidungnya mimisan itu. Beberapa dari mereka cukup panik dan beberapa dari mereka masih nyantai di pantai tersebut sampai datanglah seorang tamu lagi, yaitu ialah Jarin dan juga istrinya yang epilepsi di cafe tadi. Situasi kembali makin panik ketika ibunya Charles tadi mulai sesak napas gitu. Dan si Patricia tadi melihat keanehan yang ada di anaknya. Si dokter tadi pun sempat bingung antara nolongin ibunya yang sesak napas atau ngeliatin bocah yang tadi. Ternyata ibunya kembali sesak napas lagi dan tidak tertolong, yang akhirnya tewas. Makin panik lagi ketika si Trent dan si Maddox tadi ini lagi ngobrol sama Jerin dan istrinya, dan mereka tuh kayak gak nyangka kalau tubuh mereka itu umurnya masih muda banget. Sampai ibunya mereka gak tanda kalau si Maddox dan Trent tadi ini ada di hadapan dia. Sampai si Jerin nanya kalau, lah ini bukan anak lu. Patricia pun gak percaya kalau ternyata dua orang bocah tadi udah lebih tua beberapa tahun dalam beberapa menit. Ya kaget ya gak? Tadinya Loli sekarang jadi MILF. Karena syok dan ketakutan, teman pria wanita yang meninggal tadi berlari keluar dari pantai tersebut melewati tebing yang dia lewatin. Sontak si dokter tadi pun spontan untuk mengejarnya, dan ternyata mereka dua pingsan akibat tekanan berat di kepalanya. Karena mereka semakin penasaran dengan tebing itu, mereka pun semua mencoba untuk melewatinya satu persatu. Tapi ternyata mereka semua pingsan. Keadaan pun semakin panik. Pokoknya panik lah, ini yang lebih gede nih. Di situasi makin paniknya, tiba-tiba dokter tadi ngeluarin pisau kecil dari kantongnya, dan tanpa angin tanpa hujan dia mengayunkan pisaunya hingga melukai wajah pria itu. Aneh guys. Dan tiba-tiba dia minta maaf karena ngelakuin hal itu. Gila nih orang. Dan yang lebih anehnya lagi, luka sayatan yang baru saja dibuat tadi bisa menghilang dengan ninggalin bekas kayak lukanya udah lama gitu. Panik gak? Ya panik lah. Tapi di sini Jerry menawarkan opsi bagaimana kalau salah satu dari mereka berenang melawan arus pantai untuk mencapai sisi pulau supaya bisa mendapatkan bantuan. Tapi itu sedikit mustahil karena arusnya cukup deras. Setelah itu Maddox pun mendekati si Brandon. Brandon ini laki-laki tadi yang si cewek yang tadi meninggal. Brandon menjelaskan kalau dia itu punya penyakit langka yang sejenis pembukaan darah yang membuat hidungnya mimisan terus. Dan dia ini seorang rapper. Dan mereka semua pun berkumpul dan berdiskusi tentang kenapa mereka masing-masing berada di tempat itu. Masing-masing dari mereka ternyata mempunyai sebuah gangguan penyakit, dari gangguan kalsium darah dan yang lain-lain, termasuk si dokter tadi yang ternyata mereka punya tekanan pikiran yang buat stres. Dan di sini Patricia baru mengakui bahwa ia tuh punya sebuah tumor yang masih jinak. Tapi di saat ini tumor itu makin besar dan membesar hingga dia pun pingsan. Mereka pun akhirnya berusaha untuk menyelamatkannya dengan mengoperasinya di hari itu juga. Dan si dokter tadi pun bertanggung jawab untuk mengoperasinya. Tapi di tengah-tengah ketika dia mau nyayat perutnya tadi untuk operasi, sempat-sempatnya ngelawak dengan nanyain aktor di sebuah film. Lawak nih orang. Ternyata inilah gangguan dari tekanan mental dokternya tadi. Setelah dia sadar, dia pun tetap mengoperasinya. Ketika lubang dibuat di perutnya si Prisa tadi, lubang menganga, luka tersebut langsung menutup secara otomatis. Mereka pun semua terkejut kenapa itu semua bisa terjadi. Dokter tadi pun kembali membuat luka sayatan untuk mengambil tumornya, dan mereka memaksa untuk menahan luka tersebut agar tetap terbuka dan mengeluarkan tumor yang sebesar bola basket tadi. Nggak basket deh, bowling kayaknya. Si Priska tadi pun bangun dari pingsannya dan berkata dia merasa lebih baik. Sunakoto. Karena gabut, si Brandon tadi pun mencoba menghampiri mayat teman wanitanya, dan dia terkejut masih terheran-heran. Mayat yang tadinya masih cantik
sekarang sudah berubah menjadi tulang belulang seperti sudah ditinggal bertahun-tahun. Dan mereka mulai sadar kalau ternyata hal yang terjadi di pantai itu adalah bisa membuat sel-sel mereka menua dengan cepat. Jadi perhitungannya itu kayak dalam 60 menit mereka bertambah 2 tahun. Ya, kalau seharian di sana bisa 50 tahun. Ajaib. Ya, lagi asik-asiknya mendengarkan dengan hikmat, mereka pun baru sadar kalau Trent dan Kara, anaknya si dokter tadi itu nggak ada, dan mereka pun nyari kesana kemari. Akhirnya mereka menemukannya di dalam tenda. Mereka berdua pun keluar dari tenda, tapi dengan perut si Kara yang membesar. Dan gak lama si Kara ini pengen ngelahirin. Gila, instan banget buat anaknya. Ibunya si Kara pun panik, gak tahu harus ngapain karena bocahnya yang masih bocah udah mau ngelahirin bocah. Dasar bocah. Di tengah kepanikan itu pun anaknya si Kara tadi lahir. Terdengar suara tangisan bayi setelah dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Tapi tidak lama berselang tidak ada suara tangis lagi. Ya, kembali konsep awal. Jadi keadaan di sana tuh berjalan sangat cepat, apalagi kalau bayi yang baru lahir dan dibiarkan dalam waktu yang lama, dan bayinya pun gak selamat. Semua pun histeris termasuk si Trent tadi, ya pelaku pembuatan bayi tadi ya pastinya. Dan sekali lagi di saat panik-paniknya si dokter Charles tadi ini kembali kumat nih kejiwaannya. Dia mulai nuduh orang sembarangan, ngucuk-ngucuk ke tanah gitu. Dan yang buat si istrinya tadi jadi shock dan pergi. Dan akhirnya si istri tadi didatangi oleh Maddox tadi. Ini Maddox jadi kayak interviewer gitu ya, untuk nenangin si istrinya dokter tadi. Tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris dari Felisa. Dia melihat si dokter tadi nikam si Brandon dengan pisau yang dia pegangnya hingga tewas dan tidak terselamatkan. Dokter bikin masalah aja. Karena keadaannya makin kacau, si Jaren tadi pun memutuskan untuk berenang melawan arus untuk sampai ke sisi lain pulau dan meminta bantuan. Sembari itu, si Maddox ini mulai nanya ke ibunya kenapa mereka ingin bercerai. Dan ternyata si ibunya bilang dia udah punya orang lain karena jawaban ibunya, dan dia pergi ke pantai untuk menenangin diri. Ketika dia lagi mandi di pantai, gak sengaja dia ketubruk sama mayat yang gak asing. Dan ternyata mayat itu adalah Jaren yang tadi mencoba berenang untuk pergi ke lain pulau. Mereka pun kembali shock di mana satu persatu anggota mereka mulai tewas seketika. Sembari itu Trent berusaha untuk menenangkan Kara akibat kejadian yang menimpa anaknya tadi. Kara yang gak habis pikir pun dia berusaha untuk pergi dari tempat itu dengan memanjat tebing yang ada di hadapan mereka. Awalnya mereka cukup yakin kalau si Kara ini bisa melewatinya, tapi ternyata efeknya tetap sama. Semua orang yang berusaha pergi dari pantai ini pasti akan pingsan, dan si Kara jatuh dari tebing yang dia panjat dan tewas. Keluarga kapal pun akhirnya berusaha mengumpulkan orang-orang yang masih tersisa, termasuk si dokter gila tadi. Tapi si Precia tadi itu menghampiri mereka untuk mencoba berenang sendiri. Tak disangka ketika dia berusaha untuk meraih pelampungnya, epilepsinya kambuh dan dia kejang-kejang sampai keluar busa gitu, dan mereka gak tahu harus ngelakuin apa. Akhirnya Patricia pun tewas ketika. Dan di tengah kepanikan itu ternyata si Guy Kappa tadi ini mulai merasakan efek dari penuaan selnya. Pandangannya mulai kabur dan dia sama sekali gak bisa ngelihat apa-apa. Namun bukan hanya Guy Kappa, tapi setiap orang yang ada di sana juga merasakan efek penuaan masing-masing dari diri mereka. Ya, sembari menunggu waktu karena mereka pun gak tahu harus ngapain, jadi anak-anak mereka ini buat api unggun untuk menghangatkan kedua orang tuanya. Dan tak disangka ketika Guy Kappa dan Precia Kappa ini lagi duduk di samping api unggunnya, ternyata si dokter gila tadi dia mulai ngambil pisau lagi yang ada di tas istrinya dan datang untuk menyerang si Guy Kappa tadi tanpa mengucapkan salam. Misi mas. Si Guy Kappa pun gak bisa ngelawan karena dia sama sekali gak bisa ngelihat apa-apa lagi. Dia hanya bisa menghindar dan menyuruh si Patricia pergi untuk menyelamatkan anak-anaknya. Patricia pun lari langsung menuju anak-anaknya. Ketika sudah sampai dengan anaknya, ia menyuruh anak-anaknya untuk pergi berlari dan bersembunyi dimanapun sampai tanpa diketahui siapapun. Tanpa basa-basi pun Trent dan Maddox tadi pergi berlari bersembunyi ke ujung dunia. Tapi sayangnya, ketika mereka mencari tempat persembunyian, mereka bertemu dengan istrinya si dokter tadi, si Crystal tadi ya, alias ibunya si Kara, yang barusan tewas. Dan ia juga merasakan efek penuaan yang dihadapin. Jadi si Crystal ini punya penyakit tulang ya, yang membuat tulangnya itu gampang keropos. Apalagi sudah berada di pantai ini yang efeknya itu menua lebih cepat. Ketika ia mengetahui ketika Kara anaknya sudah tewas, ia pun marah dan melempari batu
ke arah Trent dan Maddox. Terlebih lagi dia tidak ingin dilihat ketika dalam keadaan tubuhnya yang seperti itu. Ia tak berhenti melemparkan batu ke arah Trent dan Maddox, dan satu ketika dia mengangkat batu yang lebih besar, tangannya patah karena tidak mampu mengangkat batu tersebut. Lalu kita kembali ke pertarungan antara Guy Kappa dengan dokter gila yang tadi. Jadi si dokter tadi masih saja menyayat-nyayat tangan si Guy Kappa ini. Biasa sekali Guy Kappa ini melemparkan serangan pasir iblis ya. Serangan pasir iblis! Tapi tidak mempan, mungkin karena pertahanannya dokter tadi kuat ya. Anjay. Lalu kita kembali ke Trent dan Maddox. Setelah tangannya Crystal tadi patah akibat batu yang diangkatnya tadi, dia masih meluapkan emosinya kepada Trent dan Maddox dalam posisi di mana mereka ini tidak punya cahaya selain korek api yang dipegang oleh Maddox. Jadi berkali-kali dia menyalakan api lewat korek itu supaya ada penglihatan yang dilihatnya. Dan tak disangka tangan dari Crystal yang patah tadi telah sembuh di posisi yang salah. Jadi tangannya tuh kayak patah banget gitu deh. Dia merangkak terus mengejar Trent dan Maddox di sudut gua tadi. Dan alhasil setiap tangannya menyentuh dinding gua, tangannya patah lagi dan dilanjutkan oleh kakinya. Dia yang makin gusar dan marah juga berusaha untuk meluapkan emosinya karena tangannya bolak-balik patah. Jadi kayak gampang banget patah gitu di gua yang sempit yang dia rangkak menuju Trent dan Maddox. Sampai pada akhirnya dia tidak bisa mematahkan tulangnya lagi. Setiap tulang yang ada di tangan dan kakinya patah seperti ya sangat disgusting. Jadi kayak makhluk SCP gitu. Dari SCP Foundation. Aduh, hilang satu ini. Dan tak lama berselang, Crystal pun akhirnya tewas meregang nyawa dalam kondisi yang mengenaskan. Yuk kita kembali ke pertarungan Guy Kappa. Guy Kappa yang terus diserang oleh dokter tadi tidak bisa berbuat apa-apa selain bertahan. Tiba-tiba datanglah si Prisha tadi membawa pisau berkarat yang ditemukannya di tumpukan sampah tadi dan menyayatkannya ke tangan dokter tersebut. Dan alhasil dokter tersebut pun akhirnya keracunan darah akibat karatan yang tumbuh menjalar di tubuhnya dengan cepat. Dan sekali lagi orang yang menyebalkan juga tewas. Dan akhirnya keluarga Kappa pun kembali berkumpul. Tapi dalam kondisi ini Guy Kappa dan Prisha Kappa ini sudah kayak tua banget, di usia 50 tahun ke atas lebih karena penuaan yang mereka alami. Bahkan mereka pun udah lupa kenapa mereka harus berusaha meninggal pada itu. Suasana begitu damai, mungkin mereka bahagia di masa tuanya ya. Dan tak lama dari itu mereka berdua pun akhirnya tewas. Yang tersisa hanyalah Maddox dan adiknya Trent. Walaupun terlihat mereka seperti berhenti berharap dan menunggu datang gelap hingga sampai nanti suatu saat tiada cinta ku dapat. Pagi pun akhirnya tiba dan mereka masih nggak tahu gimana caranya keluar dari pantai itu. Dan mereka sadar sebenarnya waktu mereka tuh tinggal beberapa jam lagi sebelum tewas. Tapi ada quotes aneh ketika memang waktu mereka tinggal dikit lagi, si Trent ini menyarankan untuk mereka bermain istana pasir. Yalah, dasar bocah. Akhirnya si Maddox pun menyetujui hal itu dan mereka pun membangun istana pasirnya. Oke, si Trent tadi baru ingat kalau si Idlib tadi meninggalkan pesan untuknya. Dan ia berusaha menerjemahkan, mungkin saja ada hal yang bisa membantu. Dan ternyata pesan yang diisi oleh Idlib tadi berisikan pamannya tidak suka koral. Si Trent dan Maddox tadi pun akhirnya berpikir bahwa si Idlib ini berusaha membantu mereka dengan menunjukkan sebuah jalan ke arah koral yang ada di tengah pantai. Ya mereka berpikir daripada tidak berusaha sama sekali, tidak salahnya untuk dicoba. Dan mereka pun berusaha berenang menuju ke koral tersebut. Ketika mereka berusaha menyelam untuk masuk ke koral tersebut, mereka tidak muncul lagi ke permukaan. Dan ternyata semua itu dilihat oleh orang yang mengawasi mereka dari atas bukit. Dan tak lain tak bukan adalah sopir yang mengantar mereka ke pantai tersebut. Ternyata semua aktivitas mereka di pantai tadi sudah disaksikannya dari awal sampai akhir. Dia pun melaporkan kepada atasannya bahwa mereka berdua sudah tewas dan tidak ada lagi yang tersisa di pantai tersebut. Dengan merasa puas kayak abis baru dapat pinjaman pinjol, si supir tadi pun akhirnya kembali ke kantor setelah melaporkan bahwa hasil pantauannya sudah tidak ada lagi yang selamat dari pantai tersebut. Ketika dia kembali ke kantornya, kita pun baru tahu bahwa sebenarnya ada sebuah laboratorium yang dikelola oleh manajer hotel tersebut. Jadi mereka ini memproduksi obat untuk penyakit-penyakit tertentu dengan subjek orang yang dikirim ke pantai tadi. Jadi kayak sebelum mereka pergi ke pantai, mereka dikasih obat dulu sehingga mereka bisa tahu apakah obat itu benar-benar bekerja atau tidak dalam waktu singkat.
Sat emang ya. Tapi yang uniknya ketika mereka tahu bahwa semua orang itu udah tewas, mereka cukup berkabung untuk mengenang jasa mereka sebagai pengetes obat tadi. Wah. Kita kembali ke hotel tempat mereka menginap. Masih ingat dengan polisi yang ditanyain Trent sama Idlib tadi tentang profesi dan pekerjaannya? Ya, profesi pekerjaan deh. Tiba-tiba polisi tadi didatangi seorang yang misterius dan memberikan sebuah catatan kepadanya. Lagi sesi nyantai dikasih catatan gitu. Dan tepat di saat manajer hotel tadi menyambut tamu yang datang, tiba-tiba Trent muncul untuk memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Trent Kappa dan Maddox Kappa yang mengungkapkan di depan publik bahwa seluruh anggota keluarganya termasuk orang-orang yang pergi ke pantai tadi telah tewas. Dan ketika melihat kemunculan mereka berdua, manajer hotel dan seluruh stafnya yang tahu tentang keadaan di sana pun akhirnya panik karena ada orang yang selamat dari pantai itu dan dia akan membeberkan semua kejadian yang ada. Di sana juga ada Idlib yang bertemu kembali dengan Trent, tapi dalam posisi Trent yang sudah tua. Ternyata pada saat si Trent dan Maddox tadi tidak muncul kembali ke permukaan, jadi baju si Maddox tadi ini nyangkut ya di karang. Tapi akhirnya bisa lepas sesaat ketika si sopir tadi yang lagi mantauan mereka sudah pergi. Dan akhirnya mereka pun selamat dari pantai itu. Dan film pun diakhiri dengan ketika polisi itu membawa Trent dan Maddox naik helikopter untuk melihat posisi pantai ya di mana mereka terjebak di sana. Nah, polisi itu juga mengatakan bahwa bibi mereka sudah sampai untuk menjemput mereka. Ya agak absurd ya ketika bibinya sama cucunya, bibi sama keponakannya udah hampir sama umurnya. Anjir. Dan film pun berakhir nggak kurang bahagia. Tamat. Mungkin ending film ini sesuai sama yang diimpikan netizen ya. Mungkin ini bisa dibilang menyanyiakan masa muda dalam artisnya sebenarnya. Ya semoga jutaan dari kita juga nggak pergi ke pantai kayak gitu. Jadi ya namanya juga film ya guys. Oke, cukup sampai situ aja perbincangan kita dan kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.